Halo semuanya, selamat datang di panduan lengkap kita tentang membangun rumah idaman. Pasti seru banget ya punya rumah impian sendiri. Nah, di video ini kita bakal bahas semua yang perlu kamu tahu, mulai dari desain sampai rumah itu siap dihuni. Tenang aja, membangun rumah nggak sesulit yang dibayangkan kok, asalkan kita punya rencana yang matang. Yuk, kita mulai petualangan membangun rumah impianmu. Pertama-tama, sebelum kita mulai menggambar desain, coba pikirkan dulu apa saja yang kamu butuhkan dan inginkan dari rumah ini. Berapa banyak kamar tidur dan kamar mandi yang dibutuhkan? Apakah kamu butuh ruang kerja atau ruang hobi? Pikirkan juga gaya hidup kamu dan bagaimana rumah ini bisa memenuhi kebutuhanmu, baik sekarang maupun di masa depan. Jangan lupa juga untuk menentukan gaya arsitektur yang kamu sukai, misalnya minimalis, modern, atau klasik. Terakhir, ada besisan, it's lumayan sumber ini. Setelah kamu punya gambaran tentang rumah impianmu, saatnya kita konsultasi dengan ahlinya. Arsitek akan membantumu merancang rumah yang fungsional dan indah. Sampaikan semua kebutuhan dan keinginanmu dengan detail kepada arsitek. Selain arsitek, kamu juga perlu berkonsultasi dengan insinyur struktur untuk memastikan desain rumahmu aman dan kuat. Jangan lupa juga untuk melibatkan kontraktor berpengalaman sejak awal perencanaan. Kontraktor sesuaikan perkiraan biaya dan waktu bangunan realistis. Berdasarkan diskusi kalian, arsitek akan membuat sketsa awal desain rumahmu. Sketsa ini akan menunjukkan tata letak ruangan, ukurannya, dan letak pintu serta jendela. Perhatikan baik-baik desain awal ini dan berikan masukan kepada arsitek. Pastikan tata letak ruangan sesuai dengan kebutuhanmu dan nyaman untuk digunakan. Periksa juga penempatan jendela dan pintu untuk memastikan cahaya dan udara di dalam rumah cukup. Ingat, komunikasi yang baik dengan arsitek sangat penting untuk mendapatkan desain yang memuaskan. Jangan ragu untuk meminta revisi sampai kamu benar-benar puas dengan desainnya. Bab 4. Pembuatan rencana kerja. Setelah desain awal disetujui, arsitek akan membuat rencana kerja yang lebih detail. Rencana ini akan mencakup denah lantai, tampak depan, dan potongan bangunan. Detail material yang akan digunakan, seperti jenis batu bata, beton, atau kayu, juga akan dicantumkan dalam rencana kerja. Selain itu, rencana kerja akan menunjukkan detail struktur bangunan, termasuk pondasi, kolom, balok, dan struktur atap. Tata letak sistem listrik, pipa air, dan ventilasi juga akan digambar dengan jelas dalam rencana kerja. Pastikan kamu memahami semua detail dalam rencana kerja sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ini adalah kesempatan terakhir untuk melakukan perubahan besar pada desain sebelum pembangunan dimulai. Bab 5. Pengajuan izin. Sebelum mulai membangun, kita harus mengajukan rencana kerja ke kantor pemerintahan setempat untuk mendapatkan izin membangun. Pastikan semua dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratannya. Proses pengajuan izin mungkin membutuhkan waktu, jadi bersabarlah dan pastikan untuk mengeceknya secara berkala. Setelah izin membangun dikeluarkan, barulah kita bisa memulai proses konstruksi dengan tenang dan legal. Ingat, membangun tanpa izin bersumber buruk dan merugikan. Selalu tamakay seperti provokasi impliku. Bab 6. Persiapan lokasi. Setelah izin membangun didapatkan, saatnya untuk mempersiapkan lokasi konstruksi. Langkah pertama adalah membersihkan lokasi dari tumbuhan, pohon, dan benda lain yang dapat mengganggu proses pembangunan. Pastikan lokasi sesuai dengan rencana dan tandai area untuk pondasi dan struktur utama. Persiapan lokasi yang baik akan memastikan kelancaran proses konstruksi. Ini juga saat-saat yang tepat untuk membangun pagar sementara di sekitar lokasi konstruksi untuk alasan keamanan dan mencegah orang yang tidak berkepentingan masuk. Jangan lupa untuk mempertimbangkan akses jalan bagi kendaraan besar dan material bangunan. Bab 7. Tahap konstruksi adalah bagian yang paling seru dan menantang dalam membangun rumah. Proses ini dimulai dengan membangun pondasi yang kuat sesuai dengan rencana. Setelah pondasi selesai, tim konstruksi akan membangun struktur utama rumah, termasuk dinding, kolom, dan atap. Pemasangan sistem listrik, pipa air, dan ventilasi akan dilakukan bersamaan dengan pembangunan struktur utama. Setelah struktur utama selesai, pekerjaan finishing seperti pengecatan, pemasangan lantai,
dan list artisankan. Pastikan untuk mengawasi proses konstruksi secara betul dan pemeriksaan kontraktor untuk memastikan seluruh berjalan sesuai rencana. Setelah pekerjaan konstruksi selesai, lakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan semua pekerjaan sesuai dengan standar dan spesifikasi. Libatkan arsitek dan insinyur struktur dalam proses pemeriksaan untuk mendapatkan penilaian yang objektif. Jika ada kekurangan atau kesalahan, segera minta kontraktor untuk memperbaikinya. Pemeriksaan yang teliti akan membantu kamu menghindari masalah di kemudian hari. Jangan ragu untuk menyuarakan keprihatinan kamu dan pastikan semua perbaikan dilakukan dengan benar. Setelah semua perbaikan selesai, selesaikan pembayaran kepada kontraktor sesuai dengan kesepakatan awal. Setelah proses konstruksi selesai dan kamu puas dengan hasilnya, saatnya untuk serah terima rumah dari kontraktor. Pastikan kamu menerima semua dokumen dan sertifikat yang diperlukan, termasuk izin mendirikan bangunan, sertifikat layak fungsi, dan garansi untuk pekerjaan konstruksi. Sebelum kamu pindah, pastikan lokasi konstruksi dibersihkan dengan baik dan semua material sisa dibuang dengan benar. Periksa kembali semua fasilitas, seperti listrik, air, dan gas. Kembalikan sepuing curasi dengan baik. Selamat! Rumah impianmu akhirnya selesai dan siap untuk dihuni. Sekarang saatnya untuk mendekorasi dan mengatur interior sesuai dengan keinginanmu. Pilih furnitur, aksesori, dan warna cat yang mencerminkan kepribadian dan gaya hidupmu. Pastikan semua fasilitas berfungsi dengan baik dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Nikmati momen spesial ini dan ciptakan kenangan indah di rumah barumu. Membangun rumah adalah perjalanan yang menantang namun bermanfaat. Ingatlah bahwa setiap proyek unik dan fleksibilitas serta komunikasi yang baik dengan semua pihak yang terlibat sangat penting. Semoga panduan ini membantu kamu mewujudkan rumah idamanmu dengan lancar. Terima kasih telah menonton dan semoga sukses dengan proyek pembangunan rumahmu.